Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini dalam album beliau, dalam kitab aslinya beliau. Beliau mengatakan an-niyatu la taqumu maqam at-takbir, la tujzihi niyyah illa ma'at takbir, la tataqaddamu wa la ba'dahu. Niat itu tidak menduduki kedudukan takbir, kata Imam Syafi'i. Artinya kalau dalam sholat seorang hanya berniat tidak mendapatkan takbir, tidak sah sholatnya. Beda kalau kemudian dalam haji, kalau haji berniat boleh sekalipun dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Dan tidak sah sholat seorang atau niat seseorang, kata Imam Syafi'i, kecuali niatnya itu harus bersamaan dengan takbir. Artinya versi Syafi'i, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, niat di dalam hati untuk sholat zuhur karena Allah. Sekarang saya tanya, kita yang ngaku mazhab Syafi'i dengan orang itu ngaku mazhab Syafi'i, niatnya kapan? Sebelum Allahu Akbar. Kalau versinya Imam Syafi'i, sholatnya nggak sah. Kalau nggak percaya, beli terjemahan Al-Qur'an sekarang, buktikan ucapan saya. Kalau versinya Imam Syafi'i, sholat yang niatnya sebelum takbiratul ihram tidak sah dari Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak boleh mendahului takbir, tidak boleh sesudah takbir, tetapi harus bersama dengan takbir. Jadi Allahu Akbar, niat sholat dulu karena Allah. Enggak perlu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan atau imaman mustaqbilal qiblah ta'ala. Ribet banget. Nanti begitu takbir Allahu Akbar diterjemahkan sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya gitu. Dan itu tidak disyariatkan. Nah, andai kata Imam Syafi'i, dan itu bisa dibuktikan di kitab Al-Umnya, kan begitu. Apakah Imam Syafi'i pernah mendapatkan niat? Sama sekali tidak pernah. Baik sholatnya, puasanya, mandi wajibnya, wudhunya, tidak pernah mendapatkan niat sama sekali. Ini berarti kesalahan yang turun-temurun dan harus diputus rantai mulai sekarang kesalahan itu terhadap anak-anak kita. Kalau kita mau kaji secara ilmiah, semua ibadah yang kita lakukan insya Allah bisa kita perbaiki. Tetapi kalau karena kesibukan kita dan tidak pernah memberikan waktu untuk mengkajinya, maka tidak mustahil mungkin tidak satu beribadah yang diterima. Ingat, ya kan, amal yang tidak ada perintahnya pasti tidak dapatkan pahala. Atau ada perintahnya tapi dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sah sholat tersebut atau ibadah tersebut. Ada suatu hadis tadi lupa saya bawakan, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah suatu hari kata beliau, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid idkhala ma'ahu rajul faqama ar-rajul yusalli falamma qada salatahu sallama 'ala an-nabi faraddahu faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, masuk bersamanya seorang, setelah selesai sholat, orang ini ucapkan salam kepada Rasulullah. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi sholat lagi, kamu belum sholat. Ulang kedua kalinya, disuruh ulang lagi sama Rasulullah. Ulang ketiga kali, disuruh ulang lagi, padahal baru sholat. Dan sahabat ini berkata kepada Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi usidu ghayraha fa'allim ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau gitu tolong ajari aku ya Rasulullah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, sholat disebutkan di Al-Quran kurang lebih 86 ayat dan ratusan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, Rasulullah tidak menganggap orang itu sholat. Padahal sholat diperintahkan di Al-Quran, di hadis Nabi SAW. Pertanyaan saya, bagaimana dengan amal yang tidak disyariatkan di Al-Quran, tidak pula hadis Nabi SAW, tetapi kata kiai itu boleh diamalkan, kata si bulan diamalkan, kira-kira dapat pahala atau tidak? Pastinya tidak dapat pahala. Ya kan? Pastinya tidak dapat pahala. Kalau nggak salah ini semua dokter gigi mayoritas? Hah? Bukan. Alumni sekolah Lazar. Oh, saya kira dokter gigi. Ya kan? Kalau dokter gigi berarti kan ada standar operasinya kan? Ada apa namanya? SOP. Kalau kemudian di luar SOP, mungkin operasi gagal, penanaman gigi gagal. Begitu pula dalam ibadah. Mobil punya manual booknya. Ya kan? Ada yang digital.
Ketika kita mau pakai mobil, apakah langsung kemudian kita pakai tanpa membaca panduannya? Tentu tidak. Sholat pun ada panduannya. Makanya kita harus sesuai dengan yang diminta oleh Allah, bukan semau kita. Dan sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma usinu ghayra af'al ya Rasulullah." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau itu tolong ajari aku ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan kepadanya sholat dalam benar seperti apa. Idza qumta ila shalah fasbil wudu, fastaqbil qiblah, summa kabbir, summa raka'a hatta fa inna raki'a, summa rafa'sa hatta ta'tadila qa'imah dan seterusnya. Apabila Anda tidak melakukan sholat, maka sempurnakan wudunya, menghadap kiblat, takbirlah, kemudian rukuklah, betul-betul tumakninah dalam rukuk, i'tidallah, dan betul-betul tumakninah di dalam di dalam i'tidal Anda dan seterusnya, sampai kemudian sujud, dan lakukan semua itu dalam semua sholat Anda, kata Rasulullah SAW. Oke kan? Ini berkaitan dengan sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan sholat. Kalau mau dibahas detail, 9 tahun. 9 tahun, 2 kali pertemuan dalam sebulan, dan biasanya 2 jam, 1 jam setengah per pertemuan. Untuk koreksi semua per detail itu. Ya kan? Di sini saya ngisi di Blok M Square, sekarang masih masuk bab mandi wajib. Setiap Sabtu pekan pertama dan kemudian Minggu pekan kedua. Itu sedang kita kaji, ya, di Blok M Square di lantai 7. Allah ta'ala. Benar sudah selalu pasti perlu banyak dibenahi. Wudunya juga perlu banyak. Baik, ada pertanyaan silakan. Saya senang kalau ada yang membantah dengan dalil yang lebih kuat, silakan. Ya, silakan kita diskusi. Tadi Ustaz nyampaikan kalau mau mutus rantai yang tadi ajaran dari sekolah guru-guru kan. Iya. Sampai sekarang anak saya pun diajarinnya kayak gitu. Iya. Berarti kan harus untuk rangkaian sholatnya masalah. Lalu di situ ada koreksian. Ketika ada kritikan dan saran, tolong kemudian baik seterusnya atau langsung lisan. Saya tulis lengkap tata cara sholat dan kemudian kritikan saya dan secara lisan saya lakukan kedua. Pak Ustaz, dia bilang gitu, ini sekolahan udah berdiri 12 tahun, tidak satupun yang mengkritisinya. Saya bilang, kalau 12 tahun gak ada yang mengkritisi bukan berarti itu benar. Sekarang Anda minta kritisi dan saya kritisi, Anda gak terima. Apa landasan aku? Nih, tulisan saya, dan ente koreksi sesuai dengan buku yang ente punya. Atau kita buka forum diskusi, saya siap. Dan gak dilakukan. Ya kan? Saya 99,9% saya orang itu. Saya tahu apa yang dilakukan orang itu. Kalau Muhammadiyah aman kebanyakan. Ya kan? Berarti senasib kita. Saya lakukan koreksi terhadap sholat saya di usia 26 tahun ketika diskusi dengan profesor saya. Profesor ini hafal Quran di luar kepala dengan umur yang kayak sakit naik. Dia hafal hadis kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi di kepala dia. Saya kagum dengan beliau dan saya diskusi dengan beliau. Ya kan, kita kalau beliau bilang nggak ada, karena dia hafal. Kita bilang nggak ada, kita nggak hafal. Kan gitu. Lalu kemudian dia bilang, kamu dari mana ya Sob? Saya tanya tentang usul asalnya. Karena saya ngambil perbandingan madzhab dan hukum ketika di IAIN, itu karena di keluarga saya ada mayoritas kita itu. Paman saya, mama itu, kita bermusuh dengan paman. Datang lagi kakak ipar saya, orang Persis lebih keras lagi. Ini apa lagi saya bilang ini. Terus kemudian saya ngambil perbandingan madzhab dan hukum dan saya kaji. NU apa, Muhammadiyah apa, baru saya dapatkan. Ya kan? Setelah itu saya tanya lagi kepada profesor saya tentang usul. Prof, kamu tahu nggak tentang sejarah usul itu gimana? Dia bilang, kamu dari mana Sob? Lalu dia bilang, kita pernah kenal sebelumnya. Oh iya, saya tahu kamu dari Indonesia ya. Indonesia madzhab Syafi'i. Coba kamu baca Al-Um. Saya beli Al-Um sudah sendiri Pak. Ada di rumah saya. Kitab asli tulisan Imam Syafi'i. Ya kan? Lalu saya baca. Pekan berikutnya dia nanya, gimana kata Imam Syafi'i? Nggak ada Prof. Lalu saya curiga dengan jangan-jangan semua ibadah saya salah.
Lalu saya lakukan koreksi dan alhamdulillah ketika saya buka ambil jurusan hadis dan alhamdulillah saya tahu banyak tentang itu, kemudian kita koreksi. Oh ternyata ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Akhirnya saya tinggalkan. Dan itu kajian secara ilmiah. Bukan saya ngikutin kata tulis, tidak. Ini ada kitabnya. Bisa dibaca dimanapun kita beli buku pasti sama itu. Kan begitu. Akhirnya kemudian saya turunkan dan sekarang jadi bahan kajian. Dan baru selesai kajian tentang sholat itu hampir 10 tahun, 9 tahun sekarang di Depok. Ya kan? Hampir 9 tahun setelah baru selesai. Itu bukan masalah sepele. Banyak hal yang perlu kita bahas. Nah kemudian setelah itu yang paling sulit saya hilangkan itu usul. 16 bulan baru hilang. Karena dari kecil begitu usul lagi sampai ketawa sendiri. Usul lagi. Dan bapak saya sampai tutup usia, dia tahu kalau itu nggak ada. Sulit katanya gimana? Begitu usul lagi. Karena udah terbiasa dari kecil. Ya kan? Dan kalau kita mau mengkaji tentang usul, ya kan? Secara detail, pertama, kalau saya tanya ke orang itu, kita dulu mengatakan itu syarat. Kalau syarat, oke, aman, sah sholatnya, tetapi dia melakukan perbuatan yang terlarang terkait dengan pengucapannya. Tetapi kalau kemudian kita meyakini itu rukun, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan itu rukun, kita lafazkan, maka batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Kalau sudah melafazkan dia. Karena Rasulullah melarang kita untuk memasukkan bacaan sholat yang bukan bagian dari bacaan sholat. Tidak boleh masukkan ke dalam sholat yang bukan bagian dari bacaan sholat. Nah, adapun kemudian ini yang bergerak, ini kan selalu diperdebatkan. Berkaitan dengan bergerak ini, Asim bin Kulayb itu punya poin 11. Satu dari 11 bernama Zaidah bin Qudamah. Ke-10 poinnya, selain yang satu ini tidak menggerakkan, hanya begini saja. Tetapi Zaidah bin Qudamah menggerakkan. Ya kan? Secara teori ilmu hadis, bahwa ketika seorang menyelisihi lebih dari satu orang dan lebih kuat, maka kecenderungan hadis ini kata syadz dan tidak boleh diamalkan. Itu tapi ini tidak berlaku umum, mayoritas begitu. Untuk kasus ini kasus khusus. Karena seorang Zaidah bin Qudamah ini punya kemampuan di atas rata-rata. Dia tidak melakukan penulisan suatu hadis yang baru dia dengar sebelum dia menanyakan kepada 3 orang gurunya. Itu keistimewaan dia. Yang kedua, ulama kemudian yang mempersoalkan tentang hadis Zaidah bin Qudamah ini, dia mengambil hadis Ibnu Qudamah, Zaidah bin Qudamah, dan mentakwilnya menggerakkan dengan hanya isyarat saja. Dan takwil itu tidak akan dilakukan oleh para ulama kalau mereka tidak menerima kualitas hadis itu. Ini 2 poin yang muatkan. Dan yang ketiga, bahwa hadis tentang sifat sholat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah dan Asim bin Kulayb dari Wa'il bin Hujur adalah lebih detail dan lebih sempurna dibanding kawan-kawan yang 10. Kok bisa mengatakan yang 10 orang 1/10? Saya katakan jangan 1/10. Saya punya kawan, ketika saya keluar di Mekah itu ada 3 manusia, saya pikir ini manusia langka. 2 bisa kita saingin, 1 tidak bisa. Oke kan? Pertama ada Mu'adz Sofwan. Ini manusia sekali baca hafal. Cukup mendengar sekali, gak perlu lagi belajar. Nilainya paling tinggi sampai selesai kuliah 3,98 dari 4. Itu BK dia. Nilai paling kecil cuma 194. Selebihnya 100, 198, 96. Luar biasa jenius anak ini. Yang satu punya kelebihan dari sisi pemahaman dan ingatannya kuat. Ketika dia baca kitab, dia bisa mengkritisinya. Para ulama pada saat itu menyanjung beliau. Ya kan? Namun secara IQ biasa-biasa saja beliau. Kemudian yang satu lagi ada ini, yang satu dari Saudi, yang pertama dari Mesir, yang terakhir ini adalah dari Prancis. Namanya Hasan Sya'ban, yang turun Aljazair tapi besar di Prancis. Lahir di Prancis, besar di Prancis. Dia punya kelebihan bisa merekam ceramahnya dosen atau kemudian pelajaran di kelas. Ucapan dosen itu 80-90%. Dia bisa nulisnya, ya kan? Sangat, masya Allah, luar biasa dari rekamnya. Dan dosen pun mengakui dia. Kita di kelas 40 orang, berarti 1/39, ya kan? Dan seluruh anak kelas itu
menjadikan tulisan dia sebagai referensi apa yang disampaikan oleh dosen kita. Bayangkan 139 ini 1/10. Dengan demikian maka Syalbani rahimahullah ta'ala lebih menguatkan yang menggerakkan dari yang tidak menggerakkan, ya kan? Dan juga didukung oleh hadis lain di mana Rasulullah mengatakan la hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Jadi gerakan tangan ini lebih terasa sakit terpukul setan itu daripada besi, ya kan? Allah ta'ala. Apalagi ada yang mau tanya? Ini belum ditanyakan tadi, namun ini masalah yang sering ditanyakan dalam majelis-majelis ini. Atau mau jawab pertanyaan saya, silakan. Nah, mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya? Silakan. Ini Al-Azhar mana dulu? Sekolah Al-Azhar mana? Yang baratnya, Pak. Hah? Oh, di sini. Yang baratnya. Masya Allah. Ada yang lain? Jadi nggak banyak komentar, kena hampir sama semua. Tapi kalau saya ngajar di NU, banyak. Bahkan diberhentikan kajian karena dianggap jelek. Saya bilang bukan jelek, buktikan dulu. Oke. Apa yang saya sampaikan hasil penelitian, bukan main comot. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Atau pertanyaan bebas, silakan apa saja berkaitan dengan yang agama yang perlu didiskusikan. Silakan. Masalah ini kalau kita lihat dari Pak Nazar kan bisa berbeda-beda. Iya. Dan kalau saya pernah belajar itu, perbedaan itu mungkin karena juga karena hadis itu mereka gunakan kalau dari yang kami jelaskan hadis harus dari jauh dari banget. Tapi kalau dari sana saya tahu juga hadis dari ulama yang sahih itu yang di atas dada itu pun juga dibagikan oleh lain karena ada satu semakin kecil. Jadi kalau menurut saya bisa jadi untuk urusan posisi kesehatan itu tidak ada yang memastikan di mana yang pasti posisinya sehingga saya melihat di situ mereka bisa. Baik, begini. Ketika bicara tentang madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hanbali, kita harus bicara tentang penghimpunan hadis, proses penghimpunan hadis. Oke? Di zaman itu yang ada kitab hadis itu Muwatta Imam Malik yang terbuka secara walaupun kekurangannya adalah belum terseleksi mana yang sampai ke Rasulullah dan mana yang fokus pada sahabat. Ya kan? Oke, bentar dulu. Bukan persoalan dekat dan jauh. Saya kasih bukti. Imam Malik itu hafal 100.000 hadis. Yang sampai kita berapa? 600 hadis. Apakah itu alasan dekat kemudian kita buang? Mungkin bapak ini baca punya Ahmad Sarwat. Iya, Ahmad Sarwat ngaco. Ada di Libya, saya tahu. Orang ini pintar sebetulnya, cuma saya untuk kepentingan tertentu. Saya tahu dia. Baik, enggak, sekarang saya begini. Saya bantah artikel dia terkait dengan ini. Kalau bisa sejarah, lihat secara utuh. Ya kan? Imam Malik itu walaupun dekat dengan Nabi Rasulullah, dia dekat. Oke, jaraknya, ya kan? Tetapi bukan berarti Imam Malik masalah adalah perawinya. Kalau alasan dekat kemudian diterima, kenapa dari 100.000 yang sampai ke kita hanya 600-an yang sahih? Oke? Imam Ahmad sama. Imam Ahmad dari 750.000-an hadis yang sampai ke kita 40.000-an hadis. 52 jilid kitab.
Musnad Imam Syafi'i nggak sampai 600 hadis. Musnad Imam Al-Azham Abu Hanifah 2 jilid sama nasibnya dengan ini. Pada saat itu belum terbukukan, itu masih berserakan di buku-buku murid-muridnya. Kecuali Muwatta Malik dan Sahih Az-Zuhri dan Abu Ishaq dan kemudian Sahih Ibnu Jurayj. Dan ada bentuk tafsir pada saat itu. Muslim belum lahir. Di tahun meninggalnya Syafi'i, Muslim baru lahir. Bukhari baru 10 tahun usianya. Ya kan? Mungkin Imam Abu Daud bapaknya masih nyari perempuan mau nikah pada saat itu berangkat. Belum lahir, ya kan? Lalu di abad pertengahan abad keempat lah kemudian muncul, ya kan? Abad ketiga keempat itu masa jayanya hadis di puncak, ya kan? Lalu dilakukanlah oleh para ulama, ya kan? Dan ilmu hadis pada saat itu belum terbuka, hanya berupa apa namanya, ya dinukil dari apa dinukil bahasa Arab itu saja, dipindahin hanya dari mulut ke mulut pada saat itu, dari mulut ke mulut, ya kan? Lalu kemudian dikaji, muncullah kemudian di awal tahun keempat ditulis oleh Ar-Rumahul Ghazi, orang pertama kali tulis tentang ulumul hadis, ya kan? Baru matangnya itu di abad kelima, ke-6 dan ke-8, ke-9 di zamannya Imam siapa namanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Sehingga ada peluang untuk terjadi perbedaan semua yang wajar. Sepanjang data yang digunakan itu data-data lama dan kemudian menggunakan kaidah yang sudah disepakati, baru kita hukumi hadis. Ya kan? Jalur hadis bukan hanya satu, ya kan? Jalur yang satu. Mungkin dari sekian hadis ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, baru kita kaji, ya kan? Nah, ketika ada hadis kena dhaifnya, kenapa? Seperti Zaid As-Sumar, seperti kasus Abu Ja'far Ar-Razi tentang masalah qunut. 9 hadis tentang qunut, 7 nggak boleh dipakai, ya kan? 1 yang debatable, yaitu hadis yang diwakilkan oleh Imam Abdul Razak Sha'rani. Saya kasih contoh terkait dengan masalah hadis, ya, tentang perdebatan tentang kualitasnya. Abu Ja'far apa namanya, riwayat Imam Abdul Razak Sha'rani, riwayat Al-Qurtubi, riwayat Imam Ibnu Jauzi, ya kan, dan Hazmi, bermuara dari 8 muridnya Abu Ja'far Ar-Razi dari ibunya Rabi bin Anas dan Anas bin Malik. Redaksi hadis yang mengatakan Rasulullah qunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia, karena Nabi SAW dia bersubuh atau dunia. Tapi ada satu hadis diriwayatkan oleh seorang muridnya Abu Ja'far Ar-Razi, dia punya murid 9. 8-nya meriwayatkan seperti tadi. 1 namanya Waqi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hazmi dan versi lain, Ibnu Jauzi dan versi lain. Kemudian juga riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, ya kan? Dia mengatakan Rasulullah qunut pada waktu subuh, tidak menyebutkan berapa lamanya. Lalu kemudian ulama berdebat tentang Abu Ja'far Ar-Razi siapa. Kritikus hadis pun punya klasifikasi. Ada kelas yang ekstrim seperti Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Yahya bin Sa'id bin Al-Qattan, kemudian Abdul Rahman bin Mahdi. Ini ulama-ulama yang sangat diakui keilmuan terkait dengan kritiknya terhadap sanad hadis. Kemudian ada yang di bawah itu, kemudian ada yang di bawah itu. Bahkan ada kelas-kelasnya. Orang yang bukan jurusan hadis tidak akan tahu ini. Kalau hadis sebatas baca, amal salat jurusannya bukan hadis tapi syariah, ya kan? Jadi tidak tahu ini semacam ini, ya kan? Nah kemudian setelah itu apa yang terjadi dengan Abu Ja'far Ar-Razi? Yahya bin Ma'in mengatakan thiqatun yukhti, dia thiqah bisa dipercaya namun melakukan kesalahan. Mana thiqahnya, mana kemudian kesalahannya? Ini perlu bukti, perlu data, bukan hanya sebatas kita ngomong, ya kan? Imam seorang Abu Ja'far Ar-Razi tadi dikatakan dia thiqatun yukhti. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dia thiqah, bisa dipercaya. Imam Nawawi dia mengatakan thiqah, bisa dipercaya. Karena hadis itu sahih, ya kan? Lalu bagaimana kemudian pernyataan sahabat Imam Yahya bin Ma'in tadi? Dia melakukan kesalahan. Bisa saja kemudian dari sisi kesalahannya ini hadis yang diriwayatkan dia dhaif, mungkin yang lain tidak. Maka ini menunjukkan pada saat itu bahwa ilmu hadis itu belum matang, masih di masa perkembangan, ya kan? Nah lalu setelah ditetapkan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya hadis itu ada 5.
kecuali hadis dhaif ada 6 kemudian tambahan. Yang pertama sanadnya nyambung, terkait dengan hadis ini nyambung semua, nggak ada masalah. Yang kedua adalah kedua. Apa itu adalah? Adalah itu suatu potensi yang mendorong seseorang untuk melakukan ketakwaan kepada Allah dan dia bermoral. Artinya tidak ada seragama, tidak ada secara moral. Manusianya disebut adil, yaitu muslim, akil, balik, as-salim min asbabil fikr wa harabil muru'ah. Dan kita ada seragama, tidak ada secara moral. Ya kan? Artinya orang ini baik. Nah, Abu Ja'far Ar-Razi itu masuk dalam kategori ini fiqhnya. Jadi percaya karena apa? Karena secara pribadi orangnya baik. Buktinya ulama banyak memberikan hadis kan. Tetapi masalah yang ketiga adalah syarat yang ketiga, dokter ruang, akurasi hafalan. Apa yang disebut dengan akurasi hafalan ini? Seorang murid itu dituntut untuk mendengarkan apa yang disampaikan syekh, baik dia tulis ataupun melalui hafalannya. Dan ketika disampaikan nanti dia menjadi ulama lagi, ya kan proses murid nih, jadi murid dia simpan. Ketika menyampaikannya harus sama seperti yang ia dengar dari gurunya, minimal semakna. Tapi kalau berubah makna, ini ada masalah dengan hafalannya. Ini yang masalah dengan Abu Ja'far Ar-Razi. Lihat reaksi hadis ini fakta ilmiah, ya kan? Hadis yang pertama mengatakan karena Nabi SAW yaqdur fi subhat tabaraka dunia. Ada Nabi SAW kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia, ya kan? Tetapi kemudian ada indikasi tidak konsistennya dia dalam hafalan dan menunjukkan kelemahan hafalan dia, bahwa riwayat salah seorang muridnya dia mengatakan dituangi bahwa Rasulullah kunut pada waktu subuh, tidak menyebutkan berapa lamanya. Bagi kita awam mengatakan nggak ada apa-apa, kan ini perbedaan cuma sedikit doang. Yang dimaksud subuh itu seumur hidup ya, tidak demikian. Ketidak konsistenan seorang ulama ketika menyampaikan suatu redaksi hadis, maka ini berdampak pada cacatnya hafalan. Ada 5 kriteria orang yang dituduh dan kemudian gugur hadisnya dan ditolak hadisnya, kalau kemudian dia masuk dalam kategori 5 ini. Dari sisi hafalan, pertama khusyul walad, hafalan super jelek. Ini mutlak tidak boleh diamalkan dalam segala hal. Contoh hadis yang paling populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, itu nggak boleh naik mimbar sebetulnya. Karena hadis saya sama, di situ ada Zaidah bin Abi Raqqam. Perawi hadisnya mungkin hadis kata Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Oke. Kemudian yang kedua su'ul hifdz, hafalannya buruk. Hafalannya buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga al-ghaflah, lalai, al-waham. Kemudian yang keempat, yang kelima mukhalafatul thiqat, menyelisih thiqat. Posisi Abu Ja'far Ar-Razi ini masuk dalam kategori su'ul hifdz. Ya kan? Dengan demikian bahwa hadisnya ini lemah, tidak. Jadi perdebatan tadi tuntas. Betul yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah dia thiqah, betul yang dikatakan Imam Nawawi dia thiqah, tapi sikohnya dari sisi masalah orangnya baik, secara agama tidak ada secara moral. Tetapi dari sisi hafalan dia masalah. Terbukti 2 hadis ini tidak bisa ditolak. Dia lemah dari sisi itu. Karenanya kesimpulan akhir penelitian terkait dengan hadis ini bahwa hadisnya dhaif dan tidak boleh diamalkan. Ya kan? Sama halnya dengan hadis tadi. Seperti itu. Jadi nggak semudah itu. Oh iya ada ulama mengatakan ini dhaif, tidak dhaif. Dudukkan dulu. Yang saya juga bukan baca dari salah, saya baca dari salah satu ustaz juga yang memang tapi itu masalah. Oh, tidak masalah. Yang kurang lebih memang begitu. Iya. Yang saya tanyakan seperti yang saya jelaskan juga tentang pembahasan satu hadis itu. Di situ dijelaskan juga mengenai jalur riwayat hadis dari Muhammad itu menyelisih riwayat lain yang lebih thiqah. Banyak riwayat yang lebih thiqah. Dalam kasus ini hanya ada 2 riwayat dari Al-Qurtubi dan kemudian Abu Dawud. Sementara yang itu adalah bagaimana kemudian dia mengatakan meriwayat bertentangan dengan riwayat thiqah yang lain, sementara redaksinya hanya itu. Ini perlu penelusuran lebih lanjut. Iya. Iya. Ya,
sayang waktunya kita jangan. Kalau mau saya buka semuanya, sayang. Ya kan? Menarik itu, maksudnya kita bahas ya, Islam seperti ini kan. Betul. Saya setuju. Cuma ilmiah bukan akal-akalan. Iya, harus data. Tapi juga terkait yang misalnya Syafi'iyah, mereka menggunakan hadis yang sama. Hadis yang sama. Tapi menariknya di sini, ketika memaknai al-Sobrihi ini bisa berbeda antara Ana sodrihi itu, ya kan? Ana sodrihi. Jangan kita menerjemahkan bahasa Arab dengan dialek Indonesia. Saya bertanya kepada kandidat profesor Isa Besmali, dia doktor di bidang hadis. Syekh, Anda orang Arab, tahu bahasa Arab, tolong praktekkan ke saya tentang bersedekah itu gimana. Jadi contohkan begini, meletakkan tangan posisi dengan bahu gimana. Dia orang Arab. Saya dipercaya kepada orang Arab dan dia memang ilmuwan, bukan sekedar orang Arab, ya kan? Dan saya lagi itu, ketika diterjemahkan, oh Imam Ahmad mengatakan itu, bukan Imam Ahmad yang salah, kita salah terjemah. Kita yang salah terjemah, apalagi yang kita baca terjemahan. Itu. Karena memang banyak bahasa Arab itu tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kata adalah itu, nggak ada padanan. Diterjemahkan keadilan nggak bisa. Adil nggak ada padanan kata. Tapi kalau antum lihat baca terjemahan buku, saya baca terjemahan buku tentang Musnahul Hadis punya Muhammad Wahab, banyak sekali berantakan. Yang penting udah hilang bahasa Arabnya, ganti bahasa Indonesia, walaupun ngaco tidak apa-apa dijual. Itu nggak ilmiah. Makanya beli buku terjemahan, cari toko buku yang memang niat itu dakwah. Seperti Pustaka Syafi'i, kemudian juga ada Al-Haq yang kita tahu. Darul Taqwa itu mereka sangat hati-hati, ya kan? Darul Haq itu saya tahu karena bang saya yang pengedit senior ya, bagaimana cara dia setelah diterjemahkan dia edit lagi, baru terakhir finishing itu dikatakan tentang bahasa gitu. Oh ini begini, pasnya begini, pasnya begini, itu tidak mudah. Nah ada yang terjemahan, mohon maaf ini, saya juga dari alumni kontor gitu kan, banyak teman-teman terjemahan dengan modal bahasa yang ada. Ya kan, dia berani sekali, karena tujuannya apa? Duit, yang penting udah translate beres, mau serampangan. Ya kan, itu tidak bahaya itu ketika kita baca, maka berdampak pada pemahaman kita. Contoh misalkan ini, jangan baca misalnya terjemahan ketika Anda merasa tidak khusyuk dalam sholat, lalu kemudian disuruh apa? Disuruh meludah ke kiri 3 kali. Apa yang dilakukan ketika meludah ke kiri 3 kali? Tahu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bidhamsi walamsi, lalu ludah. Kata yang digunakan dalam hadis itu tafan, watkul, bukan wapsu. Kalau kosong itu ludah yang ada cairnya. Kalau tafan, tuh, gitu. Kalau pada terjemahannya meludah. Ketika antum merasa ingin mengamalkan, ini contoh Rasulullah hanya meludah ke kiri, kesian yang di samping. Ini bahayanya belajar dari terjemahan. Sebenarnya terjemahan itu ada tentunya. Maksudnya bukan terjemahan dari Arab Saudi aja, ada yang ketika dijelaskan mengenai ketika Imam Nawawi di memahami bisa memahami Arab Saudi, dia memposisikan di bagian 12 ayat itu dan besar. Kenapa? Ketika Imam Nawawi dan dia memberikan penjelasan mengenai Arab Saudi. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk ulama. Kalau kategori hadisnya, dia mutasahih yang sangat menggampangkan. Dan dia adalah orang yang mempopulerkan di Indonesia ini, walaupun tanpa disadari oleh beliau, karena beliau tidak pernah bersentuhan dengan orang Indonesia, dengan beredarnya buku seperti Arba'in Nawawiyah, itu buku bagus alhamdulillah. Di muqaddimahnya dia mengatakan bahwa ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam 4 imam. Padahal ulama sebelum dia tidak mengatakan itu. Itu bukti beliau mutasahih. Dan kenapa orang Indonesia takbiran ketika malam takbiran dan menghidupkan ada sholat, ada baca Quran dan segala macam? Karena beliau mengamalkan hadis yang bermasalah sebetulnya. Kalau dia tidak konsisten, kalau dia berpegang pada kaidah ilmu hadis yang beliau pahami, diterapkan dengan betul,
yakin tidak akan muncul itu. Dia sendiri bertentangan antara teori yang beliau buat dengan prakteknya. Bagaimana kita pegang? Walaupun kita akui secara umum beliau adalah orang top nomor 2 di mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Ya, dia manusia sebagai manusia. Seperti itu Allah, apalagi kita hanya membandingkan mana akwal dan mana kemudian kualitas yang paling benar. Ya, karena hakikat perbedaan itu imma ikhtilaful Allah, ikhtilaful tanawu, ikhtilaful afham. Ikhtilaful tanawu yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, tinggal yang ada dalilnya. Ikhtilaful tanawu seperti tadi, variasi takbir, variasi kemudian ruku, bacaan, itu semua bisa diamalkan. Itu bukan ikhtilaf sebenarnya. Tetapi yang agak sulit itu adalah dalam afham pemahaman. Itu perlu keluasan ilmu, perlu kemudian ketelitian, perlu kesabaran, perlu banyak, perlu bahkan ratusan disiplin ilmu. Oke, seperti itu. Tidak bisa kemudian kita hanya bahasa 2 hari, 3 hari, lalu ambil kesimpulan, apalagi gurunya Syekh Google atau Bayu. Wallahu ta'ala. Oke, dan yang banyak membuat subhat itu, ya teman-teman yang masya Allah gitu, kalau dia konsisten dengan keilmuannya, saya kira nggak akan melakukan itu. Karena pengen siapa? Enak, kan gitu ya. Pengen berisi kanan, atau kemudian dia pernah disini, lalu pernah ditegur, lalu kemudian dia nggak mau, dan kemudian dia dipublis di tempat-tempat kajian, banyak seperti itu. Hanya terfitnah dengan dirinya sendiri, ya, dan idealisme dalam keilmuannya itu harus tergadai. Ya kan, sehingga mencari pembenaran di mana mereka harus melakukan. Supaya apa? Karena ketika dia menyelisih, dia tidak diundang kemana-mana kan? Itu yang dicari. Ada sebagian semacam itu. Ada yang konsisten body, publis body, dan kadang nggak penting. Yang penting pesan itu tersampaikan. Walaupun hanya 2-3 orang. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi, ini kajian yang saya kira ini ya. Dan kalau ada yang barangkali tidak berkenan, ya kan, dari pendapat saya siap untuk argumentasi dan dalil. Kalau misalkan dalil bapak lebih kuat dari saya akan ambil. Tapi berdasarkan dalil, bukan katanya. Tapi harus baca sendiri, ya kan? Itu yang penting. Karena ketika kita berbeda, bisa jadi jangan kita menyalahkan orang karena orang berbeda dengan kebiasaan kita. Bisa jadi kemudian bapak yang betul, saya yang salah. Bisa jadi kemudian saya yang benar, beliau yang salah. Bisa jadi keduanya salah, bisa jadi keduanya benar. Yang tidak pernah salah, yang punya dasar kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Ya, dan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau dari internet. Harus punya buku. Ya kan? Itu bagus, Mas Allah, saya lihat bukunya bagus. Ya kan? Saya juga belajar buku hampir 160 jutaan. Ya kan? Semua orang ini. Ya, karena dunia saya di situ, saya harus baca. Semakin banyak baca, semakin bodoh saya. Ya, tahu kebodohan kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita merasa paling alim. Ya, wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya, semoga bermanfaat khususnya bagi kita yang ada di sini dan kepada bisa kita bawa pulang dan kita sampai kepada keluarga kita semua. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah sampai waktunya, sudah lagi mau zuhur. Mungkin kita mau melakukan barisan untuk sholat jamaah terlebih dahulu, setelah kita sambung dengan makan siang. Makan dulu. Ya. Atau makan dulu? Iya boleh. Kalau sudah terhidangkan lebih baik makan. Sudah tidak jam 10 tadi. Baik, kalau gitu kita segera merapat ke meja. Nggak apa-apa, Ustaz. Puasa. Nggak apa-apa, Ustaz. Ustaz puasa. Berpuasa. Oh iya. Jangan makan. Ya.
Makan apa? Foto dulu.